Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 TPP 31A ingin mempresentasikan dan ingin menjelaskan hasil dari praktek RBL kami mengenai penerapan hukum Bernoulli pada sifon air sederhana. Tapi sebelum dimulai, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Dan Edward Nathanael Siagian dengan NIM 121360040 dari Prodi Teknik Material. Perkenalkan, nama saya Herlan, NIM 121120101 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Cayanto dengan NIM 1211-2015 dari Prodi Teknik Geofisika. Saya Laila Anggraini dengan NIM 121190090 dari Prodi Teknik Industri. Dan saya Dimangga Samuel Sitorus dengan NIM 1211901 dari Prodi Teknik Industri. Pertama, kita akan membahas sedikit tentang sejarah dan apa sih prinsip Bernoulli itu. Prinsip Bernoulli ditemukan oleh seorang ilmuwan kelahiran Belanda bernama Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli lahir pada 8 Februari 1700 di Groningen, Belanda. Ia berasal dari keluarga matematikawan. Ayahnya, Johann Bernoulli, adalah salah satu pengembang awal kalkulus, dan juga pamannya, Jacob Bernoulli, adalah orang pertama yang menemukan teori probabilitas. Saat usianya menjelang 13 tahun, Daniel sudah belajar logika dan filsafat di Universitas Basel. Juga, pada tahun 1715, ia lulus Abitur dan setahun kemudian memperoleh gelar masternya. Pada usia 25 tahun, ia sudah menjadi profesor matematika di Saint Petersburg. Studi matematika yang Daniel geluti meliputi kalkulus, persamaan diferensial, teori probabilitas, teori gerakan string, eksplorasi teori gas dinamis, dan pemecahan masalah matematika terapan. Dan pada tahun 1738, Daniel juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hydrodinamika oleh Johannes Sand oleh Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan tentang besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak seperti halnya udara akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Fluida yang disebut dalam hukum Bernoulli adalah fluida ideal yang memang sudah memenuhi karakteristik mengalir dalam lunak dan garis-garis arus tak kental dan bahkan tak kompresibel. Nah, hukum Bernoulli itu merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Buat kalian yang belum tahu, fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik sebagai berikut. Pertama, fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. Dan yang kedua, fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Hukum Bernoulli membahas mengenai gimana sih hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Jadi, hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Fluida adalah zat yang berubah bentuk tergantung di mana tempat fluida itu berubah. Biasanya dalam bentuk fluida yang bergerak dan memiliki kecepatan konstan, volumenya tidak berubah. Pengertian dari sifon merupakan bangunan persilangan yang memotong sungai untuk mengalirkan debit air dari hulu ke bagian hilir sungai. Bangunan ini berupa saluran tertutup yang dibangun di bagian bawah permukaan sungai. Biasanya bentuknya berupa penampang lingkaran atau juga bisa dalam bentuk segi empat. Konstruksi dalam bentuk lingkaran biasanya dibuat dari beton maupun pipa baja. Sedangkan untuk bentuk persegi empat berupa bangunan beton bertulang. Dalam kehidupan sehari-hari, pipa sifon digunakan untuk mensuplai air ke lahan pertanian, serta penyediaan air minum untuk penduduk dan peternakan. Nah, pada percobaan pertama ini, di sini terdapat dua gelas
Yang pertama berisi air, yang keduanya kosong. Nah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai sifon air sederhana dari perpindahan air dari gelas pertama ke gelas kedua. Yang pertama, kita akan siapkan pipet terlebih dahulu untuk memberikan tekanan air untuk air berpindah. Nah, seperti kita lihat, air berpindah dari gelas pertama ke gelas kedua. Selanjutnya kita isi air pada alat sifon air sederhana. Sehingga air mengalir ke tempat penampungan air. Oke, saya akan memberikan tambahan mengenai percobaan kedua ini. Pada sistemnya, percobaan pertama dan percobaan kedua ini tidak ada bedanya. Namun yang berbeda adalah sistem dari tekanan tersebut. Tekanan yang dihasilkan pada percobaan pertama adalah dari dataran tinggi dan pipet yang menarik air pada selang menuju ke dataran rendah. Sedangkan tekanan yang dihasilkan oleh percobaan kedua ini adalah tekanan yang dari tutup botol yang terbuka. Pada tutup botol yang terbuka, tekanan itu menghasilkan dorongan kepada air dan mendorong dari selang menuju ke titik kedua atau tempat makan plastik. Jadi, jika tutup botol itu terbuka, maka tekanan akan berlangsung dan air akan mengalir. Sedangkan jika tutup botolnya tertutup, maka tekanan air akan berhenti dan air akan berhenti mengalir. Sebelumnya saya sudah menunjukkan mengenai percobaan dari sifon air sederhana.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus hukum Bernoulli dalam sifon air sederhana. Nah, sifon air sederhana ini rumusnya diambil dari nilai gaya atau rumus gaya F sama dengan P kali A dan rumus energi mekanik EM sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, lalu diturunkan. Maka rumus dari sifon air sederhana maka menjadi P1 ditambah setengah PV1.2 ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2.2 ditambah PGH2 sama dengan konstan. Kenapa konstan? Karena permukaan cairan di bejana dan ujung selang C berhubungan langsung dengan udara luar, maka tekanannya sama. Oke, itu saja video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.